Kalau indigo pera 25 sampai 29% proteinnya. Makanya ada yang nyebut tanaman surga buat ternak. Atau disebut juga green concentrat. Itu adalah indigo pera. Sesuai janji kita mau ngulas tentang pakan ternak ya, hari ini bersama masternya domba. Kalau saya bilang bagawannya, dia ahli domba tapi tidak pelit ilmu, ini yang luar biasa. Hari ini kita diajak ke lahan beliau yang ada di Kalibaru. Kita mau kupas tuntas tentang hijauan yang diandalkan oleh Abah, bahwa beternak itu kuncinya satu, yang pertama harus siap pakan, harus mandiri pakan. Kalau belum mandiri pakan, mending jangan dulu beternak, karena beternak resikonya kan kita ngurusi barang hidup, setiap hari butuh pakan. Ketika kita kita punya populasi yang tinggi, butuh pakan yang banyak. Nah, ini kita diajak sama Abah Sutris ini di lahan beliau. Assalamualaikum Abah Sutris, ini ketemu lagi di lahan hijauan yang kita sudah janjikan mau ngobrol kupas tentang hijauan, Bah ya. Dari mana, Bah, ini enaknya ceritanya dari mana ini? Jadi kita langsung di lokasi. Ini lokasi lahan HPT atau hijauan pakan ternak, seluas 1,5 hektar. Ini jenis tanaman yang ada di dalam ini. Yang pertama indigo pera, yang di kanan maupun di kiri. Ini dulu saya tanam 25.000 pohon yang hidup. Saya hitung persentase kira-kira tinggal 20 ribuan. Saya tanam pada bulan Februari tahun 2019. Februari 2019. Ya. Kemudian ada tanaman ini yang seperti ini adalah tanaman gamal. Oh, gamal. Glirisidae itu ya, Pak ya? Sama Glirisidae atau RCD. RCD ini saya tanam, ini baru nyusul, ada 1.500 pohon. Kemudian seperti yang jenis rumput ini adalah, ini jenis odot, Pak. Nah, jenis odot. Ini untuk pinggiran, dengan harapan nanti setiap lahan yang kita tanam kita buatkan jalan seperti ini, Pak. Oh ya, untuk jalan ini ya. Ya. Kendaraan ngambil rumput. Ya, sehingga nanti yang ngarit itu dia tidak terlalu jauh. Yang ngarit itu dia tidak terlalu jauh sehingga dekat. Jadi dia paling jauh kira-kira 25 meter dia ngangkut. Nah, tanaman ini saat ini kondisinya masa reses karena sudah 4 tahun total tidak pernah dirawat. Masa reses ini atau saya istirahatkan kurang lebih 3 minggu. Masuk masa perawatan 3 minggu ini saya bersihkan, gulma di bawah seperti kita lihat mengering, itu saya hambat dengan menggunakan gramason yang bawah. Mau saya pupuk, Pak. Karena sudah 4 tahun itu nggak dirawat sama sekali. Nah, proses tanam ini ya kita bicara dari proses tanamnya dulu. Proses tanam ini mulai dari pembibitan. Pembibitan di sini banyak kendala, rekan-rekan peternak beli biji. Setelah beli biji, disemai nggak hidup. Nah, penyemaian indigo pera memang ini agak spesial. Maksudnya tingkat kesulitannya itu ada. Seperti saya ini dulu tanam 1 kilo, saya bibitkan hanya jadi 5.000. Saya evaluasi, tanam yang kedua 1 kilo lagi, saya sebar bibit jadi 20.000.
Nah, itu. Nah, yang membedakan. evaluasinya ternyata yang pertama biji itu begitu kita dapat kita rendam. Oh, bijinya kita rendam Biji dulu. kita rendam. Selama kita rendam kira-kira kurang lebih antara 12 sampai 24 jam. Yeah. Kita rendam kemudian kita tiriskan. Oh, ditiriskan ya. Setelah kita tiriskan, itu saya waktu itu menggunakan baki untuk yang kedua ya. Yeah. Saya gunakan baki-baki. Okay. Baki itu medianya saya isi pasir, kemudian ada kompos, ya. Kemudian ada juga apa ini namanya tanah. Jadi 3 macam. Bandingannya 1-1-1. Jadi setelah direndam kan Pak ya, terus kan diambil terus ditaruh di baki itu, di media. Oh, media semai. Media semai terdiri dari. Kemudian setelah media semainya terdiri dari 3 unsur. Tanah, kompos, pasir. Pasir ya. Setelah yang direndam tadi sekitar 12 sampai 24 jam itu, setelah kita tiriskan, kita taburkan di atasnya, Pak. Oh, ditaburkan aja, Pak ya. Taburkan. Apa enggak ditancap? Enggak, kita taburkan ya? Karena kita semai bersama. Setelah kita taburkan, tutup kanebo yang basah. Kita tutupkan atasnya. Biar tingkat kelembapannya tinggi. Setelah itu mungkin dapat 3 hari itu sudah mulai pecah. Begitu pecah, ya. Kita bukalah kanebo dan posisinya tetap di tempat yang teduh dan sejuk, yang lembab. Ya. Teduh, sejuk, lembab. Setelah dia nanti seiring waktu itu biasanya usia kira-kira sekitar 2 minggu. 2 minggu itu ketinggiannya sudah mencapai sekitar 2 cm. Ya. Nah, nanti masuk di usia 3 minggu atau 4 minggu itu kita pindahkan di polybag. Oh, umur 3-4 minggu baru dipindahkan di polybag. Ya. Ini sistem yang pertama, Pak ya. Oh ya. Nah, setelah kita pindahkan ke polybag, itu kita taruh di tempat di luar, ya. Tetapi tempatnya teduh, mungkin pakai paranet. Naungan, ya. Setelah umur 3 bulan, ya. Di polybag, ketinggian diperkirakan antara 30-40 cm, barulah kita tanam di lahan. Nah, cara tanamnya gimana? Cara tanamnya itu nggak ribet, Pak. Jadi kayak tanam apa ini? Sengon. Gali, taruh, tutup. Gali, taruh, tutup. Terus kan polybag itu plastik itu, Pak ya? Plastiknya tentunya kita buang. Plastiknya kita buang. Nah, di usia 2 minggu, sejak tanam sampai 2 minggu, setidaknya itu mesti dia dapat air atau dapat hujan. Makanya kita nanamnya pas musim-musim masih ada hujan. Ada hujan ya. Pada saat tanam awal itu mesti ada hujan. Setelah 2 minggu tanaman ini naik, tanaman naik baru kita pancing pupuk. Mungkin pakai urea. Kita pakai urea aja, kita pancing sedikit. Begitu naik ini sudah. Begitu umur 4 bulan, 5 bulan, masuk 6 bulan kita sudah panen. Ketinggian diperkirakan 3 meter. Berarti pemupukan sekali aja itu, Pak ya? Sekali. Nah, setelah itu, setelah panen baru pupuk kandang dari kandang ini. Dibawa ke sini. Harusnya terus mengalir ke lahan. Nah, itu untuk tanaman. Ada juga orang yang menanam ke pembiakan indigo pera ini. Yang kedua, langsung biji itu taruh di polybag. Ya. Bisa, bagus juga bagus. Tapi umumnya yang demikian dilakukan di daerah yang ketinggiannya paling enggak di atas 400 meter. Jadi udaranya cukup sejuk, tingkat kelembapannya tinggi. Nah, itu bisa langsung ditaruh di polybag 2 biji, 3 biji, 2 biji, 3 biji, 2 biji, 3 biji, dan seterusnya. Itu langsung main di polybag. Bagus juga hasilnya. Asalkan bukan di daerah panas seperti kayak begini. Oh, kalau panas yang metode tadi, Pak ya? Iya, harus di tempat sejuk banget, mungkin di kamar mandi atau apa. Nah, setelah panen di usia 6 bulan, dia ketinggian kurang lebih 3 meter, 3,5 meter di usia 6 bulan pertama. Kita potong setinggi ini ya, seperti ini, Pak. Oh, ini ya. Kita potong setinggi dada. Untuk memanen, potong batangnya, Pak ya? Langsung kita potong atas. Pakai gergaji lebih bagus. Bersihkan semuanya semi, kita panen. Oh, dibersihkan semua? Bersih total, nggak ada masalah. Nah, setelah itu panen berlanjut. Usia siklus panen per pohon itu sekitar 60 hari, Pak.
Maksudnya gimana Pak ini Pak? Jadi Satu- misalnya saya yang di blok sini saya panen. di blok sini panen. 60 hari kemudian di sini sudah siap panen Oh, lagi. berarti panen setelah dipanen didiamkan dulu Pak ya? Iya. Ganti lain blok. Pindah yang Pindah sebelah. lain blok ya. Setelah Jadi seperti itu. 6 bulan itu tumbuh lagi bisa dipanen lagi. Sudah siap panen lagi di usia 6 bulan. Siklusnya. Kemudian panennya itu indigo pera itu satu pohon itu kisaran 1 kilo. Satu pohon 1 kilo Pak. Satu pohon itu 1 kilo di usia 60 hari. Terus ada yang bilang, oh bisa 15 kilo. Bisa, bukan tidak. Tetapi itu pun cuma hanya sekali-kali. Tapi kalau sudah panen rutin itu cuma 1 kilo, 1 Pak. kilo. Faktanya cuma 1 kilo. Panennya langsung dihabisin itu Pak ya? Panennya langsung dihabisin. Oh, iya, iya. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah waktunya tumbuh. Nah, ini muncul bintik-bintik. Ini istilahnya puru daun. Apa Pak? Puru daun. Puru daun itu apa Pak? Nah, puru Bahasa- daun ini semacam apa ya? Apakah Ini bukan penyakit bukan ya? ulat? Oh, Ini akibat daripada cuaca ekstrim, Mbak. Jadi indigo pera cirinya kalau terjadi cuaca ekstrim, itu muncullah bintik-bintik ini. oh, Terus untuk ternak gimana? Nggak ada masalah, nggak Iya, ada iya. pengaruh. enggak pengaruh Pak ya? Cara buangnya ini gimana? Panen bersih. Nanti muncul segar baru lagi. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini enggak pengaruh Pak ya? Beda, enggak Terus pengaruh. pengaruh Ini, ke ternak pohonnya enggak Pak? karena ini bukan bakteri. Oh, bukan ya? Bukan. Jadi ini puru daun. Puru daun itu lumrah pada tanaman indigo pera. Dia nggak ada masalah. Jadi nanti pada saat apa? Dia ini kita panen habis, munculnya ya daun segar lagi baru. Ini cuaca ekstrim karena panas yang luar biasa, kemudian atau hujan sangat padat. Seperti tanah yang kita lihat ini adalah lahan yang sangat kering, Pak. Nggak bisa ditanam apa dan keras. Bahkan berbatu. Indigo pera mampu bertahan hidup dengan baik tanpa air seperti ini. Ini pertama ngolah lahan dulu Pak, gimana Pak? Kan pertama harus ngolah lahan dulu ya. Gimana? Harusnya olah lahan dulu. Oke. Kalau kita mau olah lahan secara apa? Secara benar, ya pertama kita bersihkan lahan. Ya. Apakah itu dengan gramason, rumput kita habiskan. Kemudian kalau memang kita punya alat cek pH ya kita cek pH. Tapi saya udah kira-kira aja. Dolomit saya masukkan. Dolomit saya tabur. Setelah tabur dolomit selesai, kemudian pupuk kandang masuk. Kemudian dibajak. Oh, bajaknya setelah itu masuk dolomit sama pupuk. Setelah dibajak baru bibit itu masuk. Untuk cara menanamnya ada jaraknya atau gimana Pak? Cara tanam itu Antar tanam. yang ideal, Pak. Yang ideal itu kalau kita untuk mengoptimalkan hasil karena kita sewa seperti saya ini ya, 1 kali 1,5 meter itu sudah sangat bagus, Pak. Jadi jaraknya antara 1 sampai 1,5 atau 1 kali 1 itu bagus. Kalau ini karena saya dulu itu betul-betul buta dengan tanaman ini 1,5 kali 1 meter, Pak. Saking semangatnya. Karena banyak bibit. Jadi bibit pertama itu 5.000, loh kurang. Habis itu bibit yang kedua harapannya jadi 5.000. Lah kok jadi 20.000 polybag. Wes masuk no kabeh. Akhirnya tak bikin 1,5 kali 1 meter. Cuma rekomendasinya 1 kali 1 minimal Pak. 1 kali 1, iya. Semakin lebar tentunya semakin baik. Tapi kita melihat ajas manfaat. Iya. Nah ini tanaman yang indigo pera. Nanti kita bahas Pak ya. Ya. Berapa sih biaya sewa? Untung apa enggak? Nanti kita lanjut ke sana. Nanti kalau indigo pera cenderung dia lebih kecil. Daunnya lebih kecil. Daunnya lebih kecil. Dan daunnya lebih padat. Ya. Kalau indigo pera 25 sampai 29% proteinnya. Makanya ada yang nyebut tanaman surga buat ternak. Atau disebut juga green concentrat. Itu adalah indigo pera. Kemudian saya tanam kenapa jenis 2 macam? Itu yang pertama, andaikan terjadi cuaca ekstrim, yang dimana adalah indigo pera terjadi pelambatan, maka digamal tidak.
Oh, oke. Jadi melengkapi ya, Mbah ya. Iya, saling mengisi. Iya. Jadi saling mengisi. Ini lahan kering total, tidak pernah ada air. Kalau sudah gede ini tidak perlu penyiraman, Mbah ya. Wes enggak, ini tidak pernah disiram, Pak. Nggak perlu. Nah, ini 4 tahun aja baru mau saya ini. Aduh. Nah, istilahnya anggota DPR masa reses. Ah, masa resesnya Jadi tanaman nggak saya ini. dipanen dulu kalau reses. Habis panen baru kita reses, Pak, ini. Makanya rumput bawah kita habisin, kemudian saya mau mencoba saya bersihkan bawahnya nanti terus saya pancing pupuk, Pak. Biar dia ini kembali, bangkit kembali. Kemudian kalau untuk protein, memang 2 tanaman ini sangat potensial. Pak, ya. Sangat potensial banget, Pak. Protein 25 sampai 29. Ya. Kemudian TDN-nya di atas 70%. Wih. TDN 70%. Daya serap pada rumen ini mencapai 70%. Minimal 70. Bahkan sampai 77%. Indigo Perak. Sangat bagus. Ini sama batangnya nanti dicoper, Pak. Ya. Batang muda tapi, Pak ya. Ya. Kalau harga, Pak, kisaran harga dibanding apa ini namanya Indigo Perak sama Glirisidae, nanti kita bahas itu. Wah, nanti mulai dari biaya lahan, terus andaikan dijual harga berapa. Wah, iya. Iya. Oke, harus pakai Nanti kita coret-coretan bahas angka, nanti kita hitung angka-angkanya, Pak. Saya lupa bawa papannya, Pak. Ada sebenarnya. Iya. Jadi kalau peternak kalau sudah kayak begini, Pak, wah, kita ayam, Pak. Kita nggak dipusingkan lagi soal pakan ternak. Kualitas ternak juga jadi bagus, kandungan protein energinya sangat tinggi, kemudian kandungan taninnya sangat rendah dibandingkan dengan RCD. Kandungan apa, Pak? Tanin. Tanin itu kalau ya rasanya itu pahit. Nah, itu adalah lapisan yang menutup protein. Ya. Sehingga menghambat proses pencernakannya. Nah, ini kan di sela-sela pohon Indigo Perak kan di bawahnya ada rumput, Pak ya. Ini rumputnya rumput apa? Rumput liar apa? Rumput liar itu. Oh, rumput liar, Pak ya. Karena dia tumbuhnya tinggi banget, kita hambat lah. Kita hambat pas kebetulan ini masa reses. Terus ini penanaman odotnya hanya untuk apa, Pak ya? Tanam odot ini dulu tuh pertama, Pak. Saya tuh hanya mengenal 2 tanaman pada masa 2019 itu. Jadi hanya yang saya kenal adalah tanaman Indigo Perak dengan odot. Nah, seiring waktu saya setiap ada rumput baru saya coba semua, Pak. Mau Gamma Umami, Biogen, membaca F1, Red Napir, semua sudah saya coba. Hanya saat ini yang saya rasakan yang paling bagus dihadapkan kebutuhan ternak itu hanya pacong. Produksinya tinggi, proteinnya cukup. Terus itu kalau pacong. Nah, ini kan Indigo Perak kan dipotong sekitar 1,5 meter, Pak ya, batangnya tingginya ya, Pak ya. Nah, ini sela-selanya kalau ditanami odot itu bagus nggak, Pak? Apa mengganggu? Ada yang sifatnya tumpang sari. Ya, tumpang sari lah. Tumpang sari di sela-selanya. Kalau jarak 1 meter terus kita tengahnya kita taruh odot, arep manen ngideki odot kabeh. Dan lagi tanaman tumpang sari, kalau untuk tanaman kayak begini kurang bagus, Pak. Kurang bagus. Kurang bagus. Kecuali kalau kita bikin jarak 2 meter. Nah, itu bisa. Nah, kemudian pertanyaannya, loh ini Pak Tris kok buktinya tumpang sari? Ini kan odot, terus saya kasih apa ini namanya gamal. Harapan saya ini odot ini mati. Daripada tak pateni, mending wislah asal hidup saja. Saya akan mengutamakan gamal. Jadi nantinya saya tidak menggunakan rumput, total hanya legum. Oh, rencana kedepannya gitu, Pak? Total legum, Pak ya? Total pakan hanya legum. Karena saya sudah menguji dengan legum jauh lebih cepat pertumbuhan. Murni pakannya nanti legum, hanya Indigo Perak dengan gamal. Udah uji coba, pertumbuhannya bagus, dagingnya dibelek juga bagus. Dari segi penyakit, Pak, tanaman ini? Kalau tanaman ini alhamdulillah di saya itu
belum ada namanya semacam hama tertentu Ya. yang menyerang. Memang ada di beberapa tempat itu katanya diserang belalang, habis daunnya. Kebetulan sini nggak ada ya, Pak, ya? Enggak. Oh ya. Indigo Perak juga demikian. Lahan yang sangat kritis berbatuan, tetap dia tetap hidup subur. Nah ini buktinya 4 tahun lebih. Dirawat. Baru kali ini, reses dulu Le. Biar ini kita rawat dulu. Nah, ini paling masa reses hanya 3 minggu Pak. Oh 3 minggu ya? 3 minggu. Nah, sementara ngaretnya kemana? Saya ada tanaman 6.000 pohon RCD yang sudah produktif. Di lain Posisinya di lereng Gunung Raung. Nah itu sementara ini yang kita panen. Ya, Ada 6.000 pohon. Udah mulai panen. Pak itu ditanam setek bisa kan Pak? Nah untuk tanam Indigo Perak bisakah untuk tanam setek? Bisa Pak. Ya. Jadi kita cari tangkai atau batang yang sudah cukup tua. Ini kebetulan masih muda semua ya. Yang warnanya sudah mulai kecoklatan. Jadi warnanya sudah seperti ini ya. Nah, besarnya seperti ini kira-kira, diameter 2 cm ya. 1 cm itu Pak kira-kira. Diameternya 2 cm ya. 2 cm. Warnanya sudah seperti ini bisa di stek Pak. Nah di stek itu caranya nyetek gimana? Kita potongin kira-kira 30 sampai 40 sentian. Iya. Kemudian kita taruh di tempat sejuk. Habis dipotong taruh di tempat yang sejuk. Tempat sejuk sampai ujungnya mengering Pak. Oh, sampai mengering malah. Ujungnya mengering. Itu kira-kira ujungnya mengering itu diperkirakan sekitar 3 hari udah kering Pak. Oh iya. Kita potong pendek kan. 30-an. Terus kita ikat jadi satu. Iya. Kemudian taruh di tempat sejuk. Iya. Itu 3 hari udah mengering. Begitu mengering kita tanam. Nah untuk tingkat keberhasilan pakai setek dengan biji itu kalau setek itu 50-50. Nah kelemahannya setek itu nggak punya akar tunjang, kan akarnya akar serabut, itu kan sudah rumus. Gampang rubuh akhirnya ya. Satu, gampang rubuh. Yang kedua, dia tidak tahan pada saat musim kemarau karena tidak ada akar yang nembus ke bawah. Oh ya. Lah iya kan? Oh ya gitu ya. Wong nandur jeruk kena apa dipilih yang okulasi timbangannya yang setek atau timbangannya cangkok. Ya. Sama, karena akar serabut nggak ada, akar tunjang nggak ada. Akar yang ke bawahnya iya. Ya. Itu tadi yang diikat Pak ya, diikat taruh tempat sejuk. Perlu disiram air nggak? Nggak, jangan malahan. Oh jangan. Busuk. Biar aja ngering dengan udara. Ya. Kering dengan udara. Baru kita tanam. Setelah 3 hari baru ditanam Pak. Iya. Tapi tingkat keberhasilannya rendah. 50-50 ya. Iya. Lebih bagus yang apa tadi menyemai tadi Pak ya.